Halo, selamat sore sahabat pembelajar di mana saja Anda berada. Bagaimana kabar Anda di hari Senin ini? Harusnya hari Senin semangat ya, karena hari ini adalah hari Senin yang luar biasa pastinya untuk mencapai keberhasilan-keberhasilan Anda ya. Semoga di minggu ini juga keberhasilan-keberhasilan menanti Anda. Baik, saya Dewa kembali menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store. Di website Anda bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Di Instagram Anda bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Facebook fanpage kami bisa Anda like di Indonesia Belajar ID. Baik, sahabat belajar, sore hari ini kita akan belajar mengenai olah vokal karena sudah hadir di tengah kita Mbak Meta Chandra. Beliau adalah seorang penyanyi, juga owner Dunia Bernyanyi Course, dan juga dulu pelatih vokal Akademi Fantasi Indosiar ya. Saya sering banget nonton hari ini. Kalau ingin dan harus follow Instagram Mbak Meta adalah @metachandra_official. Official, ya betul. Official, oke. Halo Mbak Chandra. Mbak Chandra, Mbak Meta. Sama aja, Pak. Halo. Gimana kabarnya, lagi sibuk ya? Halo, baik-baik. Baik ya, oke. Sepertinya memang lagi sibuk ya, ini di studio ya, lagi latihan. Iya, ini kebetulan ya, lihat di studio. Oke, ini sudah waktu untuk kita bisa belajar ya, nerusin Ya, minggu lalu ya. betul, betul, Kan betul. kita pede nggak sih untuk tampil gitu ya, kan Iya. kemarin yang ikut juga udah nyanyi ya beberapa ya. Padahal kemarin juga siap-siap nyanyi nih saya. Hari ini berarti Mas Dewa harus nyanyi ya. Oh enggak? Aduh. Nah hari ini kita akan ngobrolin soal vokal diri atau plagiat meniru gitu ya. Iya, betul, betul. Nanti bisa dijelaskan. Nah untuk sahabat pembelajar yang hadir pada sore hari ini nanti bisa sharing atau tanya, silakan langsung aja buka mic-nya ya. Atau sekalian nyanyi ya. Iya, betul. Jadi sebetulnya gini, nanti ada aku siapkan beberapa video. Nah di situ mungkin agak terbuka dari sesi yang pertama adalah kenapa kita nggak berani untuk melakukan vokal, karena dilihat dari video yang sekarang bahwa ternyata kita sangat sempurna untuk berani mengeluarkan vokal kita. Tapi hanya kita perlu mengenal bagaimana prosesnya dan bagaimana vokal itu jadi bermanfaat buat diri kita dan buat orang banyak. Itu sebetulnya Mas Dewa. Ya, jadi ini sangat penting ya bahwa kita memang vokal diri ini sangat penting ya. Iya sangat penting karena melihat situasi sekarang banyak anak-anak muda Indonesia yang kehilangan jati dirinya sehingga dia lebih happy untuk melakukan hal-hal yang anarkis daripada dia mengembangkan dirinya. Padahal mungkin dia lebih potensial daripada anak-anak yang sekarang potensial mungkin seperti itu, tapi mungkin kita tidak boleh menjudge mereka, tapi kita berusaha merangkul mereka supaya mereka yuk kembali karena kalian potensial dan kalian berharga. Itu sebetulnya Mas Dewa. Dan memang banyak talent-talent di Indonesia, banyak sekali anak-anak muda kita ya. Kalau saya seringkali mampir di TikTok gitu ya, mereka biasa, tampilnya juga luar biasa gitu ya. Iya. Jadi mungkin kadang-kadang yang aku lihat lebih bagus daripada mungkin yang sekarang berkesempatan masuk ke reality show yang diadakan di TV swasta, mungkin yang di TikTok kadang-kadang lebih bagus ya Mas Dewa ya, lebih bebas, lebih punya karakter. Tapi ya kita kembali kalau untuk masalah jalan hidup kita tidak bisa mengatur. Tapi untuk membantu bagaimana mereka menjadi maksimal, mudah-mudahan itu cara kita untuk membuka semua, bahwa kalian semua bisa mau ada dimanapun posisinya, tetap potensial, tetap semangat, tetap gali diri sendiri, dan waktu yang akan menentukan bahwa kita punya yang di atas adalah kepercayaan kita masing-masing, itu yang akan menentukan jalan kita dari usaha yang kita lakukan. Gitu. Memang untuk pemula-pemula biasanya, wah aku tuh seneng nih penyanyi ini, aku pengen niruin dia dulu deh, gitu boleh ya? Boleh banget Mas Dewa. Jadi menyukai itu sangat boleh. Itu mungkin jadi semangat mereka untuk lebih maju kan. Untuk awal kan setiap orang kan pasti tidak mengenal dirinya dong.
gitu. Tapi Iya. dalam waktu akhirnya mereka dalam sekolah, dalam pergaulan, akhirnya mau nggak mau, akhirnya mereka melihat orang lain bisa, dia akan melihat balik ke dirinya, apa yang dia punya. Akhirnya melihat orang itu nggak ada masalah. Tapi akhirnya jangan melupakan diri kita sendiri. Itu sebetulnya. Dan apa yang kita lupakan biasanya hal yang simpel, Mas Dewa. Jadi yang kita lupakan dalam diri kita adalah biasanya hal yang sangat simpel, sehingga kita nggak mau tahu tentang itu. Karena sudah biasa itu, kayak kita bernafas. Nah, beberapa orang kalau misalnya sakit batuk, atau pada saat dia bernyanyi itu serak, nah mereka mungkin minum, istirahat, selesai. Padahal ada yang salah. Badan kita memberi tanda bahwa ada yang salah dengan proses itu. Sehingga akhirnya terjadi sakit, terjadi serak. Nah itu pasti warning-warning, tanda-tanda dari badan kita kan bahwa ada yang salah yang kita gunakan. Kalau tidak salah, badan kita akan lebih kuat, akan lebih support terus untuk apa yang kita mau. Itu yang ingin kita sama-sama sharekan, bahwa kalau badan kalian sakit, berarti ada sesuatu yang salah dari sistem yang kalian lakukan untuk badan kamu. Lakukan badan kamu dengan istimewa, karena kamu diciptakan istimewa juga badannya, gitu. Itu yang nggak tahu. Kalau aku melihatnya banyak orang yang sekarang kehilangan apa ya? Rasa bersyukurnya sama badannya sendiri, Mas Dewa. Gitu. Dan aku lihat di TikTok juga kan banyak ibu-ibu yang menyanyi, terus ada bapak-bapak, pokoknya ada yang pekerja-pekerja yang hobi menyanyi. Nah itu kan sebetulnya kalau kesenangan itu dilihat sedikit ke dalam, dia akan bermanfaat buat dirinya, untuk stimulasi dirinya dalam pekerjaan, dalam kalau orang tua dalam menjaga anaknya, untuk mensupport anaknya lebih potensial. Terus udah gitu kalau yang sakit misalnya pernafasannya kurang baik, nah dia dengan tahu sedikit saja mengenai badannya, itu akan membantu dia lebih sehat tanpa obat, bergantung sama obat-obatan. Itu Mas Dewa sebetulnya. Oke. Jadi kalau melihat orang itu boleh banget. Malah cenderung kalau aku mengajar, biasanya aku pada saat private aku mengajarkan tentang teknik, tapi pada saat aku membuka satu kelas tes, nah itu harus bersama-sama. Nah di situ mereka malah bisa saling melihat, di luar melihat idola, melihat temannya sendiri kan, gitu. Nah sendiri untuk apa? Untuk terbangun bahwa ternyata yang dia terlihat bagus, dia ada kurangnya juga kok, gitu. Terus saya yang kurang kok, saya merasa ternyata saya ada lebihnya di sini. Nah itu yang kenapa saya bilang bahwa meniru itu sebenarnya nggak apa-apa. Melihat, mengidolakan seseorang itu nggak apa-apa. Tapi orang itu nggak ada yang sempurna. Itu intinya, garis besarnya adalah orang itu tidak ada yang sempurna. Gitu. Jadi sayangilah badan kamu sendiri. Setelah kamu mengidolakan, jadilah idola kamu teman, dan kamu berjuanglah untuk badan kamu sendiri, untuk supaya mudah-mudahan jalan kamu mungkin lebih dari dia, atau kamu sampai bersama-sama dia, sampai idola kamu gitu. Itu sebetulnya Mas Dewa. Jadi nggak ada masalah untuk menyukai atau sangat idola yang berlebih, nggak ada masalah sebetulnya. Tapi jangan menghilangkan jati diri sendiri. Jangan menghilangkan rasa bersyukur sama apa yang kita punya. Itu aja Mas Dewa. Ya. Oke, Mbak Meta. Gitu. Tadi infonya ada video ya. Halo Mbak Meta. Ada video yang sedikit mungkin yang sebenarnya aku diceritain sekarang. Halo Mas Dewa. Videonya halo. diputar, mau diputar? Halo. Ya. Boleh. Videonya boleh diputar. Ya, oke. Mungkin bisa diputar. Ada.
Kok nggak keluar gambarnya? Kita vokal diri atau plagiat atau Nah ini meniru. udah. Jadi beberapa hal kita pada saat kita belajar vokal, untuk awal kita memiliki idola dan menyenangi eh, sosok, menyenangi lagu yang adalah tidak ada masalah dengan itu. Tapi beriringan berjalannya waktu, semua itu harus diimbangi dengan pengembangan diri. Jadi biarkan dia menjadi teman kamu, menjadi semangat kamu untuk kamu mengenal diri kamu lebih banyak lagi. Jadi bukan kamu mengenal orang ini lebih banyak, karena kamu tidak akan pernah mengenal orang atau idola kamu lengkap. Tapi kamu bisa mengenal diri kamu untuk kamu menjadi lengkap. Yang pertama, kita sudah membicarakan mengenai ingin tampil tapi tidak punya keberanian. Nah, kita bongkar bahwa keberanian itu adanya di dalam diri kita sendiri. Begitu kita mengenali diri kita, pastinya sudah pasti tidak ada yang bilang tidak mungkin bahwa kamu akan lebih percaya diri. Karena kamu tahu stimulasi apa yang bekerja di badan kamu sehingga kamu bisa menghasilkan ini dan mencapai segala macam keinginan kamu. Kenal diri pastinya adalah apa yang keluar dari badan kamu sendiri. Apa yang menjadi produksi dari badan kamu sendiri, apa yang keluar dari udara yang kamu hirup dan akhirnya diproses untuk mengucapkan sesuatu, untuk bernyanyi, untuk apapun yang berhubungan dengan vokal. Kalau masalah plagiat atau meniru adalah ya jika diimbangi dengan pengenalan diri kita, dengan stimulasi kita, dengan menguatkan segala stimulasi kita, akhirnya kita menemukan satu bentuk diri akhirnya, bentuk suara diri, vokal diri. Tapi jika tidak dilakukan, membuat kita selalu melihat bagaimana cara bernafasnya dia, bagaimana dia berinteraksi, itu pastinya akan menjadi bagian detail yang akan dilihat oleh kalian. Tapi untuk lebih menguatkan kamu tidak akan mati begitu idola kamu hilang, kamu tetap akan lebih hidup, atau mungkin lebih daripada idola kamu adalah dengan kamu mengenal diri kamu. Itu. Ya. Jadi memiliki idola bukan hal yang wajar. Semua boleh melihat, menyukai. Jika kamu akhirnya bisa berjalan beriringan dengan vokal diri kamu, idola kamu menjadi bagian dari proses kamu, itu hal yang luar biasa. Karena hidup ini pada saat idola kamu berhenti, kamu belum tentu waktunya berhenti. Mungkin saat itu kamu lagi produktifnya. Jadi pada saat kamu terlalu melihat idola dan kamu tidak mengembangkan diri, pastinya kamu akan menjadi patah. Itu yang tidak diharapkan untuk membuka seminar hari ini adalah itu. Knowledge itu yang ingin disampaikan. Jadi tidak ada masalah untuk kamu menyukai siapapun, mengidolakan siapapun, itu tidak masalah. Tapi yang pastinya adalah pengembangan diri kamu pun harus dibangun. Itu. Sehingga akhirnya mudah-mudahan banyak sekali yang sekarang dari reality show yang sekarang ada adalah akhirnya si A mengidolakan siapa. Dan akhirnya dia bertemu dan akhirnya bisa berkarya bersama. Itu hal yang luar biasa. Itu masalah jalan yang di atas. Tapi bagaimana kamu menyiapkan diri kamu dari kecil, dari dini adalah tugas kamu. Oke. Ya. Oke. Jadi boleh meniru ya. Jadi sebenarnya bukan meniru, mengidolakan ya. Iya, mengidolakan boleh. Karena pada saat kita mengidolakan, pastinya kita melihat bagaimana sosok itu berinteraksi atau sosok itu bernyanyi kan, Mas Dewa. Itu ada titik meniru sebetulnya untuk awal.
Itu. Tapi setelah meniru itu, setelah melihat orang itu, kembali imbangi dengan perkembangan diri. Mungkin nanti seminar keempat kali mungkin nanti kita akan latihan vokal lebih dalam kali ya Mas Dewa ya. Makanya sekarang kita melihat dulu bahwa kenapa sih kita harus mengenal diri kita, kenapa sih harus membatasi meniru orang atau mengidolakan orang, tidak boleh sampai terlalu 1000% kita menyerahkan diri kita sendiri untuk sama seperti orang yang kita idolakan karena itu. Karena diri kita sendiri potensial, karena diri kita sendiri punya kelebihan yang terbaik yang masing-masing diberikan, itu sebetulnya Mas Dewa. Jadi kalau ada istilah ya, amati, tiru, modifikasi gitu ya. Ya, betul. Jadi jangan sampai menghilangkan apa yang kamu punya, karena kamu masih hidup kan. Kecuali kamu cuman kasarnya adalah orang yang tidak punya jiwa, kan tidak mungkin. Gitu. Kalau masih berinteraksi, masih sekolah, masih bekerja, masih mau umur berapapun, tidak ada yang terlambat untuk memulai ini. Karena pastinya kesehatan itu, kesehatan jiwa, kesehatan stimulasi badan kita kembali untuk masing-masing orang itu. Jadi tadi aku bilang kan bahwa kalau orang tua yang memiliki anak yang suka menyanyi, tapi akhirnya dia tidak mengenal sama sekali, akhirnya dia tidak bisa mendampingi anaknya. Tapi kalau dia mengenal, dia tahu, minimal dia bisa mendampingi dan akhirnya mencari seorang profesional yang bisa mendampingi lebih detail mengenai anaknya, tapi dia tidak kehilangan anaknya. Gitu. Karena aslinya anak yang tadi aku bilang, kenapa meniru? Karena semua juga awalnya meniru. Anak meniru orang tua, akhirnya anak mempunyai idola, melihat orang lain, idola itu kan hal yang wajar sebetulnya Mas Dewa. Dari sejak dilahirkan pun itu hal yang wajar. Tapi akhirnya dari baik orang tua, baik anak itu sendiri, dia harus, baik itu profesional yang menemani anak untuk berkembang, dia harus tahu bahwa anak itu punya potensi masing-masing. Setiap orang punya potensi masing-masing. Gitu. Jadi gimana caranya dari idolanya dia menjadi semangat, double semangat untuk anak ini mengeluarkan potensinya sendiri. Itu tugas dari sekitar kita, mungkin dari kita mengadakan seminar-seminar ini adalah mudah-mudahan itu sampai. Gitu. Karena tidak mungkin kita akan gini. Kembar pun berbeda. Ya. Beda pengalaman hidup, beda stimulasi badannya, beda organ badan. Halo. Ya, putus-putus. Jadi, halo. Halo Mas Dewa. Ya, ada lagi ya? Iya. Kembar. Ya. Kembar pun kan berbeda. Jadi apalagi, kembar pun berbeda. Gitu. Apalagi dia mengidolakan itu kan berarti kita mungkin nggak kenal secara keluarganya siapa, orang tuanya seperti apa, gitu. Tapi tidak ada yang salah dengan mengidolakan. Balik lagi, tidak ada yang salah dengan mengidolakan atau meniru. Karena sejak lahir, pastinya kita meniru dulu. Nah, tugas dari orang-orang sekitar dari potensial ini adalah bagaimana membangun mereka menjadi terbaik, gitu. Menjaganya supaya mereka benar-benar bisa mengenal dirinya dan bisa membangun dirinya. Karena dari meniru itu seperti orang tua lah, menemani anaknya sehingga orang tua itu tidak bisa berlaku seenaknya pada saat memberi contoh sama anaknya. Nah, kenapa itu terjadi? Karena anak meniru awalnya, gitu. Nah, apalagi nih, pastinya positifnya pasti yang bisa diambil dari meniru itu. Tapi ada negatifnya. Nah, negatifnya ini isilah dengan potensial diri sendiri. Jadi positif semua kan Mas Dewa. Positif dari idola, positif dari kita yang melihat dan mengidolakan atau meniru atau segala macam yang kita serap. Itu.
Itu yang sekarang beberapa bagian ada yang udah lewat, maksudnya dia punya ekspektasi sendiri dengan dirinya, tapi beberapa bagian besar adalah meniru itu menjadi dirinya. Nah, itu yang mengkhawatirkan dan apa ya? Mungkin ya dengan kegiatan ini kita bisa memberikan bahwa satu, bukan kalian tidak salah untuk meniru, tapi ada porsinya yang kalian untuk siapkan untuk diri kamu, untuk kamu juga harus berkembang. Gitu. Ya. Itu Mbak sebetulnya. Meta, boleh meniru sampai di titik mana itu untuk menemukan diri kita sendiri? Jadi sebetulnya kita jadi harus saatnya nih aku harus mengembangkan diriku sendiri gitu. Gini, sedini mungkin kita harus kita harus paralel sebenarnya dengan meniru pastinya, karena meniru itu membuat kita semangat kan untuk membangun diri gitu. Jadi sedini mungkin tugas siapa? Tugas kita, tugas sekelilingnya, tugas orang terdekatnya dari orang itu untuk apa? Untuk selalu sama lah kayak kalau anak sekolah diberikan les. Nah, itu salah satu adalah untuk si anak itu memiliki daya untuk mengembangkan dirinya. Itu. Tapi yang harus hati-hati bahwa pengetahuan seperti ini bahwa kalian boleh meniru, boleh sama lah seperti beberapa guru lain kadang-kadang hanya menemani anak. Karena anaknya biasanya karena di rumah dimanja, pada saat dia latihan semuanya gimana anaknya gitu. Nah, akhirnya si guru itu tidak bisa membelokkan bahwa kamu harus lihat diri kamu biarpun susah, tapi bagaimana guru itu bilang bahwa hal susah itu wajar. Tapi kamu lakukan satu demi satu, saya temani kamu. Gitu. Itu yang menjadi satu kesabaran dan aku ngerasa ada satu kehilangan di titik ini untuk beberapa anak yang kita nggak bisa bilang bahwa satu anak ini dilahirkan dalam berkecukupan dan akhirnya dia boleh seenaknya. No, gitu. Tapi akhirnya tugas dari profesional-profesional yang menemaninya itu atau kedekatan dia dengan orang tuanya itu yang harus kita pelan-pelan memberi satu knowledge yang akhirnya jangan sampai orang tuanya menyesal nantinya. Pada saat anaknya menjadi tidak bisa terkendali, itu kesalahan siapa? Kesalahan dini sejak awal bahwa orang tua memanjakan anak, terlalu takut dengan anaknya, terlalu punya pengalaman buruk mengenai hidupnya dan akhirnya anaknya nggak boleh susah, nggak. Jadi kalau berjuang belajar aja dia harus susah kan, harus mau mencoba, minimal mencoba, tapi tidak dipaksa. Mencoba akhirnya kita nemani supaya dia merasa tidak dipaksa, sebetulnya itu menjadi tugas yang pendekatan yang saat ini harus dilakukan. Jadi kenapa aku bilang vokal itu bisa membantu, satu dikenalkan dulu bahwa dari mana sih vokal itu, kenal nggak sih sama badan kamu, mulai dari situ. Sehingga perkembangan berikutnya adalah, yuk kita latih yang kamu punya. Gitu. Bukan yang mirip kamu dibikin seperti saya, enggak. Kenapa saya selalu bilang, ada organnya seperti apa sih? Coba kamu kenali. Seperti setelah ini ada video ya Mas Dewa ya. Nah, video itu adalah pengenalan untuk ternyata kamu punya semua loh itu gitu. Jadi kamu nggak akan dibikin seperti saya. Tapi tugas saya adalah bagaimana kamu mengenal diri kamu dan saya membantu sistem-sistem itu bekerja di dalam diri kamu secara maksimal. Jadi pada saat kamu bernyanyi, kamu mau suka dengan idola siapapun, kamu tidak kehilangan satu momen tentang diri kamu sendiri. Berjalanlah dengan idola kamu. Nggak ada masalah. Tapi dengan kamu tahu badan kamu lama-lama akan melihat satu kelebihan yang kamu miliki daripada idola kamu sebetulnya. Karena kalau idola tidak bisa sepenuhnya kita kenal kan Mas Dewa. Tapi kalau diri kita sendiri sepenuhnya bisa kita kenal dan kita bisa olah. Gitu.
kalau olahannya betul, stimulasi badan kita menjadi manfaat buat diri kita, dan akhirnya kita akan meninggalkan idola itu dan kita berkembang sendiri karena kita akhirnya happy dengan diri kita sendiri. Itu. Gitu. Jadi bukan hanya teori vokal adalah nyanyi, adalah mencapai nada-nada tinggi, itu adalah sarana. Sarana itu harus dibangun dari apa sih yang memproses itu, siapa sih, bukan orang lain, tapi diri kita sendiri, dan itu yang dikenalkan. Karena kalau tidak mulai dari situ, akhirnya kecenderungan pengajaran demi pengajaran adalah gurunya membuat si anak itu harus meniru gurunya. Gitu. Dan dia akhirnya tidak kenal bahwa jadi dia punya beberapa bagian. Idola harus sama orang tuanya, harus sama banyak sekali yang harus dia tiru, dan akhirnya dia kehilangan jati dirinya. Potensial yang di dirinya hilang. Ya. Jadi akhirnya potensialnya di dirinya hilang. Nah, itu yang kecenderungannya aku bilang akhir-akhir ini banyak sekali anak-anak yang bagus nyanyinya, tapi akhirnya dia tidak ada satu basic yang kuat untuk dia terus maju, untuk terus kuat, untuk terus mengembangkan dirinya. Itu kadang-kadang ada yang hilang di titik itu. Karena apa? Dalamnya lama-lama kosong kalau semuanya untuk orang lain. Untuk gurunya, harus sama-sama gurunya, harus sama-sama idolanya, harus sama-sama orang tuanya, harus sama sekelilingnya. Akhirnya dia hilang. Dan akhirnya ya itu, frustasi, entahlah yang lem ibon seperti yang terjadi di Merauke, gitu. Itu kalau saya cuma mengambil lem ibon ya, mungkin dia diam-diam akan membeli lem ibonnya, bagaimana cara dengan mencuri segala macam, akhirnya buruk semua, Mas Dewa. Tapi dengan kita mendekatkan diri sama mereka, membantu sistem mereka, akhirnya satu demi satu akan terselesaikan. Setelah mereka potensial, akhirnya di situ ada mereka bisa menghasilkan. Gitu. Vokal itu bisa sampai situ, Mas Dewa. Bisa sampai menghasilkan buat diri sendiri. Gitu. Entahlah dia akhirnya bisa dapat beasiswa karena vokalnya bagus, dengan segala macam dengan segala macam performan dirinya yang luar biasa, itu akan membuka semua untuk dirinya. Seperti itu, Mas Leo, sampai titik itu. Makanya kenapa yang lem ibon itu waktu Mbak Wiwin cerita, aku bilang bahwa coba didampingi. Kenapa lem ibon? Karena mereka kurang makan. Oke, kenapa kurang makan? Karena mereka tidak bisa menghasilkan bahan-bahan pokok untuk mereka makan. Nah, sampai kita berusaha yang lain dari orang lain, kita melihat apa yang kita punya. Oke, mereka bilang punya sagu. Ayo, hasilkan apa dari sagu? Entahlah buat mereka dulu makan, sehingga akhirnya apa? Begitu mereka kenyang, mereka akan berpikiran, hal yang negatif itu untuk apa? Berguna nggak buat dirinya? Tapi kalau kita cuma mengambil lem ibon yang mengambil hal negatifnya, padahal yang harus kita bangun adalah bukan hanya mengambil, seperti sekarang. Saya bisa aja, nggak boleh plagiat, nggak boleh meniru. Saya bisa aja bilang seperti itu. Tapi mereka nggak ngerti kan, kenapa nggak boleh meniru? Padahal dari kecil kita meniru orang tua, meniru sekitar, karena belum tahu apa-apa, masih bersih. Nah, makanya aku bilang, meniru itu boleh, tapi batasi sedini mungkin. Begitu kita orang tua, apalagi orang tua beberapa lingkungan yang mengerti tentang itu, paralel, buatlah pengembangan diri secara paralel. Masalah idola, masalah dia melihat, kita tidak bisa menutup mata anak itu atau siapapun. Tapi dengan kita memberi satu pendidikan yang betul, yang benar, itu akan membuat dia akan lepas dari idolanya dan dia akan melesit sendiri. Karena dia tahu dirinya seperti apa. Itu, Mas Dewa. Mungkin ada video yang aku mau share sama teman-teman yang ikut hari ini, itu menjadi satu bagian bahwa satu, dari bayi kamu tuh meniru, kamu tuh bergantung, bernafas dari ibu. Itu pastinya ada beberapa
kamu akan mengidolakan ibu kamu pastinya, karena beberapa sifat tapi akhirnya turun kan Mas Dewa secara genetik. Gitu. Ya. Setelah itu begitu nafasnya harus sendiri, begitu lahir nafasnya harus sendiri karena paru-parunya mulai berfungsi. Nah, bagaimana tapi kamu sudah punya nilai ibu kamu di dalam proses hidup kamu, karena jantung kamu dulu belum berfungsi, nafas kamu belum berfungsi. Nah, itu mungkin yang secara ilmiah tapi simple, yang itu mungkin harus banyak diketahui anak-anak sekarang atau orang tua sekarang bahwa itu yang harus diberikan sama mereka, bukan larangan-larangan tanpa solusi, tanpa solusi dan tanpa pengetahuan yang betul. Akhirnya jadinya tidak ketemu, komunikasinya semakin jauh, anak kemana, orang tua kemana, padahal pastinya semua nggak ada orang tua dan anak yang tidak sayang. Tidak ada anak atau orang tua ataupun siapapun yang ingin menghancurkan atau membuat lubang jurang untuk suatu kegagalan. Semua pasti tidak mungkin, Mas Dewa. Tapi hal seperti ini, hal yang simpel seperti ini, tahu nggak sih anak-anak sekarang bahwa kamu sebelum lahir kamu nafasnya dari mana? Gitu. Oke. Setelah kamu lahir, kamu nafasnya pakai apa? Nah, di video yang berikutnya ini juga Mas Dewa diperlihatkan bahwa pada saat kita nafas, terdengar sekali bahwa kita hanya memanfaatkan udara yang kita hirup untuk segala aktivitas yang kita lakukan dalam vokal. Gitu Mas Dewa. Jadi, hayo, tidak ada yang tidak mau. Ya, kita lihat videonya ya Mas Dewa ya. Ya, oke. Anda memiliki memori saat dulu Anda masih berada dalam kandungan ibu Anda? Tentu saja tidak. Itulah kenapa aktivitas bayi dalam kandungan menarik untuk dicermati. Literatur mengatakan bahwa pernapasan pertama yang bayi lakukan adalah saat bayi menangis ketika bayi tersebut dilahirkan. Lalu, apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana cara bayi bernapas saat masih dalam kandungan? Ternyata bayi bernapas dalam kandungan tidak menggunakan paru-paru. Keberadaan oksigen dalam tubuh bayi tentu sama pentingnya dengan oksigen bagi tubuh orang dewasa. Namun bedanya bukan dengan menggunakan paru-paru seperti pada umumnya. Paru-paru bayi bahkan belum sepenuhnya berkembang. Bayi juga tidak bisa bernapas melalui mulut maupun hidungnya. Namun ia memenuhi kebutuhannya akan oksigen melalui tali pusar yang terhubung dengan tubuh ibunya. Pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen terjadi pada tali pusar. Dengan kata lain, setelah ibu bernapas, darah ibu yang telah mengikat oksigen akan dialirkan ke janin melalui tali pusar hingga mencapai jantung janin. Kemudian, jantung bayilah yang akan memompa darah yang kaya akan oksigen itu ke seluruh tubuh bayi. Nah, pertanyaannya, bagaimana janin mengetahui caranya bernapas di dalam kandungan? Saat bernapas, kita tentunya menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Namun, bayi bernafas dalam kandungan dengan menghirup dan mengeluarkan cairan ketuban. Sejak usia 7 minggu pun, janin sebenarnya sudah melakukan gerakan-gerakan dalam rahim. Gerakan-gerakan dan keberadaan cairan ketuban inilah yang kemudian melatihnya bernafas. Jadi, meskipun selama masih berupa janin, bayi bernafas dalam kandungan dengan bantuan dari ibunya. Setelah dilahirkan, bayi akan mampu langsung bernafas menggunakan tubuhnya sendiri. Air ketuban yang mengisi paru-parunya saat masih di dalam kandungan pun akan mengering dengan sendirinya setelah ia dilahirkan. Wow, luar biasa ya.
diaphragm. The diaphragm is a dome-shaped muscle dividing the torso into the chest, enters the lungs through the trachea, otherwise sideways, and the diaphragm descends, moves the air is drawn into the lungs. During exhalation, the lungs are compressed and the air is pushed out because the ribcage and the diaphragm return to their relaxed position. Let's move on to the larynx, also known as the voice box. The larynx sits on top of the windpipe. The larynx plays a role in the protection of the windpipe, with the rest of the vocal tract, pharynx, mouth, tongue, and nasal cavity, but we'll get back to these later. Here is a closer look at the same structures. The larynx is made of cartilages, joints, ligaments, and muscles. The larynx is made of 9 cartilages in total. 3 of them are in pairs, as the Adam's apple. The cartilage form a skeleton of pharynx. This is your throat, situated right behind the mouth and nasal cavity. The pharynx is a part of your vocal tract that is shaped during singing to produce an optimal sound. The sound that is made in the larynx travels through the vocal tract and is amplified based on the position of the tongue, lips, mouth, resonance of the nasal cavity, and finally the shape of the pharynx. The bass created in the larynx resonates or vibrates in all these body parts, which we call resonators. Let's have a look inside your mouth. No, you cannot see the larynx when you open your mouth, but you can see other structures that are important for singers. You recognize a tongue and teeth. You can also see a hard palate, soft palate, and uvula that make up the roof of your mouth. You can actually see a small part of your pharynx right behind your oral cavity, your mouth. Now, let's have a look at the larynx from up above. To see your own larynx, you need to visit a specialist who will use a viewing instrument called a scope. On the front part of the larynx is the epiglottis. The epiglottis is a leaf-shaped flap attached to the root of the tongue and the cartilage of the larynx. During breathing, the epiglottis points up so that air enters and exits the windpipe and the lungs freely. During swallowing, the epiglottis moves back and covers the entrance to the larynx to prevent food from entering the larynx and the lungs. Next, you see a triangular opening that is narrow in front and wide in the back. This opening is called the epiglottis. The opening continues to the windpipe. Air passes through this opening when we breathe or vocalize, make sound. The vocal cords extend from the front to the backside of the biggest laryngeal cartilage. Here, the vocal cords are apart to let air pass during breathing. Their outer edges are attached to muscles in the larynx and do not move or vibrate. Their inner edges are free to vibrate. This picture shows the vocal cords together. We see the same structures, the epiglottis, the laryngeal cartilage, and the vocal cords. The vocal cords close when we speak or sing. To bring the vocal cords together, you engage the deep muscles of the larynx that influence not only the position but also the shape and tension of the vocal cords. For example, the deep muscles make the vocal cords loose, bring them together, or spread them apart. Let's continue looking at the larynx. This is a cross-section of the larynx, your voice box, cut in half vertically viewed from front. There are 2 pairs of folds, false vocal folds and true vocal folds, otherwise known as vocal cords. The false vocal folds are located above the true vocal folds.
The false vocal folds are covered with mucosal lining, but they do not have muscles. They vibrate a little bit during singing, especially during vibrato singing. They play a role in resonance, but they do not produce sound. The false vocal folds are important when swallowing because they help create closure to prevent food from entering the windpipe. Vocal folds is a better name for vocal cords. Most teachers and singers use these two terms interchangeably. The folds are not strings, like guitar strings, that vibrate when plucked, so the word cord may be misleading. In reality, they are folds of tissue as seen in this picture. The true vocal folds have 3 layers. Outermost or superficial layer is mucosa, which is a type of tissue that lines surfaces of cavities in our bodies. This is a special gel-like tissue that vibrates during sound production. It is really just the outermost part of the vocal folds that vibrates during phonation. The deep layer is made of a muscle tissue. This muscle can contract, which shortens the vocal folds. Between these 2 layers is an intermediate layer that consists of a vocal ligament. Sound is generated in the larynx, right here between the 2 vocal folds. This is where we change pitch and volume. As I said before, during breathing, the vocal folds are open and the air travels to the lungs. Just before we speak or sing, the folds come together, which causes air pressure to build up underneath the folds, called subglottic pressure. As the subglottic pressure increases, the vocal folds are pushed apart. Air rushes through the opening between the vocal folds, which causes the outermost mucosal layer to vibrate. The tension, the shape, and the length of the vocal folds determine the pitch of the voice. Oke. Ya. Itu diri kita ya, harus kita kenali ya, Mbak Meta ya. Ya, 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 ya. Jadi itu diri kita, Mas Dewa. Ya. Ya. Jadi itu diri kita. Jadi terlihat di situ bahwa organ yang kita miliki tidak yang harus kita jaga. Karena pelatihan vokal yang kita lakukan adalah kita bagaimana melatih otot-otot sekitar organ organ suara kita itu yang dilatih. Kecenderungan ya saat ini orang nggak tahu itu. Jadi akhirnya begitu mau memproduksi lebih nada yang lebih tinggi atau volume suara yang lebih keras, dia akhirnya merusak pita suaranya, merusak organ-organnya. Padahal organ itu harus kita jaga. Karena yang bekerja bukan itu untuk mensupport apa yang kita mau. Yang mensupport yang apa yang kita mau adalah kita melatih ototnya supaya kuat. Jadi organ itu tidak bisa menjadi lebih besar atau lebih kecil, tapi itu tetap sama. Setiap orang pasti memiliki organ yang berbeda-beda. Pastinya itu. Dan akhirnya suara kita akhirnya terlatih dengan apa? Kalau kita Halo? Halo, Mbak Meta? Halo? Sahabat pembelajar, sepertinya kita lihat terputus ya dengan Mbak Meta ya. Ya, oke. Mungkin kita akan coba koneksi lagi dengan Mbak Meta Chandra ya, yang tadi baru menjelaskan bagaimana sih kondisi atau apa yang kita miliki ya di seputar rongga dan pernafasan gitu ya, bagaimana pentingnya kita mengetahui itu untuk mengembangkan
potensi yang ada dalam diri kita ya. Yang pasti seperti Mbak Meta tadi bilang bahwa apa yang kita miliki ini bisa kita kembangkan. Oke, baik. Ke sahabat pembelajar, sepertinya memang belum tersambung ya dengan Mbak Meta lagi. Oke. Kita masih menunggu sambungan dengan Mbak Meta yang tadi mungkin sinyalnya agak terganggu sehingga koneksinya tidak stabil ya, jadinya terputus, dan semoga bisa sambung lagi untuk menyelesaikan tema kita sore hari ini ya tentang vokal diri atau plagiat meniru gitu ya. Tadi di awal disampaikan Mbak Meta bahwa kalau kita ingin belajar bernyanyi, kita boleh meniru atau mengidolakan seorang penyanyi, baik penyanyi bebas ya, penyanyi manapun yang kita suka. Nah, kita juga bisa meniru, mengidolakan, tapi ada batasnya di mana dari awal kita juga harus mengembangkan diri. Oke. Kita sepertinya Mbak Meta sudah masuk ya di ruangan. Mbak Meta? Iya Mas Dewa. Ya. Oke. Nah, ada ya? Ya. Maaf tadi terputus ya. Iya. Oke, tadi masih bicara mengenai apa tadi? Jadi sebetulnya yang pada saat kita latihan vokal, jadi bukan organnya yang kita paksa untuk membantu kita mencapai target-target kita, tapi adalah bagaimana si otot-otot sekitar organ itu yang akhirnya bekerja lebih kuat, lebih rapat untuk mensupport apa yang kita mau dalam vokal. Gitu. Dan itu berpengaruh juga dalam pola pada saat otot itu kuat, otot nafas kita kuat, dalam hidup pun akan satu sistem pernafasan akan jauh lebih kuat, pastinya badan kita stimulasinya akan lebih sehat. Di luar keinginan kita, 1000 keinginan kita, tapi badan kita rusak, itu sayang sekali. Nah, hal-hal ini seperti ini yang kadang-kadang orang sangka bahwa vokal itu organnya yang kita paksa untuk sampai bisa mencapai goal-goalnya kita, tapi enggak. Jadi yang jelas dari gambar tadi bahwa adalah yang bekerja adalah otot-otot sekitar organ kita. Itu yang harus difahami untuk semua yang berlatih vokal ataupun menggunakan vokalnya kenapa sering serak. Nah, itu berarti ada stimulasi yang salah. Karena kalau otot dipekerjakan atau dilatih, tidak mungkin membuat suara kita menjadi sakit, serak, ataupun apapun yang menjadi warning dari badan kita kalau kita salah. Itu Mas Dewa. Ya. Oke, Mbak Meta, apa hal penting lainnya yang harus kita tahu bahwa untuk memaksimalkan vokal diri ya? Kalau meniru atau mengidolakan ini kan sebuah cara saja ya, bagaimana kita bisa mengembangkan diri, pada tujuannya adalah mengembangkan diri kita. Hal yang penting apalagi yang secara sederhana kita selain melatih dan sekaligus memaksimalkan apa yang dalam diri kita untuk menyanyi ini yang lebih baik? Yang pastinya kita harus mengenal kesukaan kita, karakter kita sendiri, kesukaan kita sebelum vokal dan segala macam. Pasti kita punya kesukaan mengenai misalnya kita cenderung lebih senang, kita termasuk introvert atau extrovert misalnya seperti itu. Nah, itu bisa membantu kita untuk lebih tidak memaksakan diri di tempat yang kita tidak suka. Tapi untuk awal kita bisa membiasakan diri apa yang kita suka, mulai dari situ dan belajar untuk mengisi apa yang kita tidak suka. Gitu. Jadi jangan memaksakan diri di tempat yang kita tidak suka, tapi sebenarnya kita tidak tahu diri kita siapa. Nah, setelah tahu itu, seperti tadi, kenapa aku share gambar seperti itu, jadi kita mulai kenali bahwa, oh iya ya ternyata yang bekerja di badan kita tuh, kenapa kita suka nyanyi 1 lagu serak, nyanyi 2 lagu serak, bicara 1 jam serak. Kenapa? Itu warning dari badan kita yang memberitahu bahwa, hai, ada yang salah. Gitu. Ada yang salah dengan stimulasi yang kamu lakukan. Jadi pada saat kita salah, pastinya kita tidak bisa mengembangkan lebih jauh lagi. Itu
Itu yang harus disadari betul supaya tidak kesukaan kita, goal-goal kita tidak berhenti sampai yang kita tidak tahu kenapa akhirnya berhenti. Kita bisa hanya menyalahkan situasi dan keadaan. No, dimanapun kita berada, mau kaya, mau miskin, kita punya organ tubuh yang sempurna sebetulnya. Gitu. Tapi mereka biasanya itu hal yang simpel seperti nafas, ngapain sih kita tahu soal nafas gitu. Padahal nafas itu yang membuat kita bisa beraktivitas. Gitu. Apalagi setelah beraktivitas kita pengen punya kebahagiaan tersendiri, nyanyi misalnya. Atau berbicara dengan orang lain, dengan teman, dengan keluarga, berkomunikasi, itu juga kan adalah satu kegiatan lain di luar kita bernafas saja. Gitu. Kita ingin melakukan itu, tapi kita tidak mau mengenal nafas kita seperti apa. Bagaimana kita bisa mencapai goal-goal yang besar kalau itu tidak mau kita kenali. Itu. Jadi sebenarnya simpel sekali sebetulnya. Mungkin semua orang tahu bahwa oh iya nafas, tapi tahu nggak sih bahwa apa yang kita latih pada saat vokal itu, pelatihan vokal itu, apa sih yang kita latih? Bukan organnya. Kita nggak bisa ngerubah organnya menjadi besar, kecil, atau pipi, atau tebal, itu kita tidak bisa merubah itu. Tapi kita bisa membangun stimulasinya dan tahu apa sih sebenarnya yang distimulasi otot. Otot sekitar organ itu. Apa sih sifatnya otot itu? Bisa nggak sih kita paksakan dia bekerja keras? Kenapa enggak? Tapi apakah organ itu kita paksakan sampai jungkir balik? Kita bisa nggak sih organ itu kita rubah? Atau kita ganti deh, pinjam organ orang lain, kita masukin dengan gampangnya, kita masukin ke badan kita? Itu tidak mungkin. Hal simpel itu dulu aja, itu tidak mungkin gitu. Jadi kembali ke apa yang kita punya, bahwa kita punya masing-masing punya organnya sempurna. Ada juga yang diberi luar biasa seperti anak tunarungu. Dia punya satu kelebihan lain di luar itu. Tapi dia punya nggak sih organnya? Punya. Jadi tidak perlu dikecil hatikan bahwa kamu nggak bisa bicara no. Kamu punya organnya. Yuk kita coba diaktifkan apa yang terjadi nantinya itu kita lihat perkembangan dari si badan kita mau memberi apa, respon seperti apa, gitu. Nah, apalagi orang yang sempurna dia tidak harus dia bisa langsung berbicara, tidak harus latihan dulu seperti anak-anak tunarungu, dia punya segalanya, tapi dia tidak mau mengenal, itu kan sayang sekali Mas Dewa. Jadi yang paling pertama yang harus kita tahu adalah satu, kenapa selalu aku bilang mengenali diri sendiri, karena apa? Saya sebagai guru, sebagai coach, saya tidak bisa apa-apa kalau yang saya ajari itu dia tidak mau mengenal dirinya sendiri. Gitu. Akhirnya pada saat kalau mereka, anak didik saya tidak mau mengenali, akhirnya saya menemani dulu. Menemani dia untuk dia enjoy sama dirinya sendiri, baru saya kasih teori vokalnya. Seperti saat ini. Kenapa saya tidak langsung, yuk kita latihan nyanyi, kita latihan nafas, kita latihan bla 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 sampai sebanyak teori yang bisa kita lakukan gitu. Kenapa saya nggak melakukan itu? Karena gini, saya bukan paranormal yang bisa membuat orang itu jadi artis atau jadi juara atau jadi seseorang yang seperti yang dia inginkan kalau dia tidak mengenal dirinya. Saya nggak bisa masuk ke orang itu biarpun dia punya banyak uang yang bisa dia berikan sama saya, tapi saya tidak bisa membantu dia kalau dia tidak mau mengenali dirinya sendiri. Itu. Jadi kenapa akhirnya saya men-sharekan dari awal adalah buat teman-teman semua yang hadir sore ini, men-sharekan bahwa lihat yuk gitu. Mulai hidup kamu dari mana? Karena dari situlah kamu bisa mencapai semua goal-goal yang tidak mungkin jadi mungkin karena kamu mengenal diri kamu. Yang tadinya kamu tidak terpikirkan bahwa dari vokal bisa apa sih? Hanya bisa nyanyi paling gitu. Hanya bisa bicara paling. No. Gitu. Vokal itu apa?
Apa yang bisa menghasilkan vokal tadi? Seperti tadi kita dengar detak jantung, terus mendengar nafas yang keluar dari badan kita. Terdengar hanya udara, itu aliran udara yang keluar masuk. Dibantu jantung yang mengitarkan darah ke seluruh badan kita. Jadi apa sih sebetulnya badan kita? Badan kita tidak akan berubah bagaimanapun kita rusak sekeras apapun. Tapi yang bisa merubah adalah kita tahu bahwa yang dirubah di badan kita adalah otot-otot sekitar organ yang kita miliki. Bayangkan kita nge-gym, ingin badan kita kurus, pengen badan kita sehat. Apa bedanya sekarang kamu mengetahui bahwa bagaimana sih kamu lebih sehat, sehat dari dalam adalah itu. Memperbaiki sistem nafas, kamu kenal diri kamu tahu apa yang kamu dorong, apa yang kamu lakukan untuk latihan itu tanpa merusak organ yang kamu punya. Gitu. Pada saat kamu serak, pada saat kamu sakit pernafasan, apa sih yang harus kamu lakukan? Satu, obat, iya, itu kedokteran. Tapi sebetulnya yang lebih inti adalah kamu kenal diri kamu, apa yang kamu lakukan. Prioritas apa sih yang kamu lakukan selama ini sehingga akhirnya prioritas apa sih yang sebenarnya selama ini kamu lakukan sehingga akhirnya tubuh kasih warning sama kamu bahwa ada yang salah nih. Tapi kalau kamu tidak mengenal itu, kamu akan terus merusaknya sampai akhirnya kau bilang, wah ternyata saya nggak bisa. Nah itu saya sebetulnya beberapa murid yang datang sama saya setelah mereka rusak pita suaranya, mereka hanya bilangnya sebenarnya saya nggak bisa. No, ada yang salah sama kamu. Harus kembali lagi, apa sih yang salah? Ada terapinya untuk memperbaiki vokal yang rusak sebetulnya. Bagaimana kembali tadi, apa yang bekerja di badan kamu, kita kembalikan yang tadinya kebiasaan kamu menyiksa pita suara kamu, yang kebiasaan kamu, mindset kamu adalah bagaimana organ tubuh kamu bisa sampai keluar supaya kamu bisa mencapai apa yang kamu inginkan. Nah, bukan itu hanya, kalau anak zaman sekarang bilangnya halu ya Mas, halu itu nggak bisa membantu. Itu nggak bisa membantu. Oke, Mbak Meta. Mungkin Mbak Meta, mungkin ini waktunya kita tidak bisa diperpanjang lagi. Mungkin ada pertanyaan dulu dari sahabat pembelajar yang join sore hari ini. Kalau ada silakan langsung aja buka mic. Langsung aja karena waktu kita mepet ini. Kalau nggak ada, mungkin closing statement Mbak Meta. Untuk boleh nanya sedikit Pak Dewa? Oh, boleh. Oke. Iya. Oke, silakan. Saya mau nanya ya, kalau note yang tidak pas, nah itu apakah satu-satunya hanya dengan latihan ya Mbak? Yang pasti satu dengan latihan. Karena note itu tidak pas karena frekuensi yang ditangkap oleh otaknya tidak di situ. Yang kedua adalah masalah kebiasaan. Pada saat kuping kita tidak dibiasakan, pasti dia akan tidak sensitif untuk frekuensi yang harus diproduksi. Itu. Oke. Jadi dengan tadi ya, kalau kita latihan kita bisa mendengar dengan tepat sehingga pada saat nyanyinya juga bisa tepat gitu ya Mbak ya. Iya, betul. Oke. Karena si badan kita udah ini Mbak, sebenarnya badan kita tuh sudah punya sistemnya sendiri kan. Nah, sebetulnya itu badan kita sudah punya sistemnya sendiri, tapi biasanya kitanya yang tidak membiasakan diri atau melawan. Gitu. Karena badan kita kan kita tidak bisa suruh stop, tidak bisa suruh yuk jalan, suruh berhenti, nggak bisa. Itu sudah terpola dengan sendirinya. Tapi kita yang biasanya kita yang ingin lain dari yang lain, gitu. Padahal itu nggak bisa kan. Jadi kita gitu. Iya. Oke, makasih. Sama-sama. Makasih Pak Dewa, makasih Mbak Meta. Sama-sama. Oke, Bu Oki. Ya. Oke, makasih Bu Oki.
Mbak Meta, Bu Oki ini juga salah satu pembicara di Indonesia Belajar. Iya, aku mau ikut abis ini ya Mas Dewa ya biasanya. Iya. Kamis malam setengah 8. Oh, kami salam. Welcome, Mbak Meta. Senang sekali kalau bisa datang. Iya, nanti aku coba ini. Terima kasih udah hadir hari ini. Oke, terima kasih. Iya. Oke, Mbak Meta, mungkin closing statement ya. Terima kasih Bu Oki. Mungkin Mbak Meta closing statement untuk tema kita sore hari ini. Kenali diri kamu. Kalau kamu dan kalau ada yang ingin kamu tanyakan mengenai lebih lanjut mengenai apa yang sudah kamu jalankan, kamu bisa share nomor telepon ke Indonesia Belajar, nanti mungkin disampaikan ke saya, atau kamu bisa melihat YouTube Meta Chandra Official, kamu bisa komen di bawahnya, nanti saya lihat, saya baca, terus atau apapun yang kamu lihat yang memudahkan kamu untuk bisa berkomunikasi, kamu bisa coba hubungin Mbak Enda untuk kamu memberi nomor telepon sama kamu. Apapun itu kita akan membantu ya Mas Dewa ya. Untuk Indonesia Belajar, untuk Indonesia lebih baik, untuk diri kamu lebih baik pastinya gitu. Jadi ada YouTube Indonesia Belajar, bisa dilihat di situ, bisa komunikasi di situ, atau melalui YouTube saya, Meta Chandra Official. Kamu bisa lihat kembali mengenai video yang tadi. Terus kamu ikuti terus apa yang mungkin kita akan share berikutnya, atau yang tadi ke depan kita akan membuka satu pelatihan yang betul-betul lebih detail mengenai yang tadi kita sebutkan secara umum. Nah, kamu bisa terus ikutin Indonesia Belajar dan ikutin apa yang kita share ya Mas Dewa, itu aja. Yang pastinya harapan saya adalah kita semua punya potensi yang maksimal. Dan dari diri kita lah semua itu berasal. Jadi kenali dan berusaha, dan kita harus berpegangan tangan untuk mencapai Indonesia Belajar yang lebih baik hasilnya dan lebih apa ya, anak Indonesia itu luar biasa karena sekarang gitu. Jadi jangan jangan kalau kita bisa membantu anak-anak lain untuk terus belajar atau untuk menjadi motivasi mereka yang sekarang ikut-ikutan anarkis itu, nah dari sinilah mungkin kita bisa saling berbagi dan kita bisa share, kita bisa bercerita, seperti tadi yang saya bilang, komen apa yang kamu ingin tahu, sehingga banyak hal yang aku bisa tahu dan bisa kita sama-sama bantu dan kita sama-sama belajar. Itu aja. Tetap semangat. Oke. Tetap semangat. Terima kasih Mbak Meta Chandra, penyanyi dan founder dari Dunia Penyanyi Course, dan juga dulu pelatih vokalnya teman-teman Afi ya. Oke. Baik, kita ketemu lagi hari Senin minggu depan jam 4 sore. Kita akan terus berlatih vokal dan memperbaiki karakter kita. Salam sukses luar biasa, stay healthy, dan I love Monday. Terima kasih.